Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Resti Yuliana dengan NPM 222103070 dari program studi Hukum Ekonomi Syariah. Izin di sini saya akan mempresentasikan tugas, yaitu hak-hak dan kewajiban yang harus ditunaikan sebelum warisan dibagikan kepada ahli waris. Baik, langsung saja, yaitu yang pertama ada biaya perawatan jenazah. Perawatan jenazah meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan sejak orang tersebut meninggal dunia, dari biaya memandikan, mengkafani, menghantarkannya atau mengusung, dan menguburkannya. Besaran biaya tidak boleh terlalu besar dan tidak boleh terlalu kecil, namun dilaksanakan dengan sewajarnya. Adapun dasar hukum bahwa biaya perawatan hendaknya dilakukan dengan secara wajar, yaitu adalah berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza anfaqu lam yusirfu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama, yang artinya, dan orang-orang yang apabila membelanjakan hartanya tidak berlebih-lebihan dan tidak pula kikir, tetapi adalah pembelanjaannya itu di tengah-tengah antara yang demikian. Quran Surat Al-Furqan ayat 67. Termasuk ke dalam biaya semasa mewaris sakit menjelang kematiannya, ya tentu saja apabila harta yang ditinggalkannya itu mencukupinya. Persoalannya, bagaimana jika harta yang ditinggalkannya itu tidak mencukupi atau bahkan tidak ada sama sekali? Dari mana biaya tersebut itu harus diambil? Ada beberapa pendapat para ulama tentang hal ini. Apabila harta yang ditinggalkannya yang meninggal itu tidak mencukupinya, maka harta yang ada itu dimanfaatkan kekurangannya menjadi tanggungan keluarganya. Ulama Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah membatasi pada keluarga yang menjadi tanggungan ketika si mayit itu masih hidup. Alasannya karena semasa hidupnya mereka yang memperoleh kenikmatan dari si mayit. Mereka pula yang menerima harta warisan jika si mayit itu ada kelebihan hartanya. Maka wajarlah jika mereka harus bertanggung jawab. Apabila si mayit tidak memiliki keluarga, maka diambilkanlah dari Baitul Mal atau kas negara. Sebab kalau tidak ada seorang pun yang bersedia membiayainya, maka semua orang yang berada di lingkungannya itu akan menanggung dosa. Yang kedua ada pelunasan hutang. Pelunasan hutang, wafa al-duyun. Hutang adalah tanggungan yang harus dilunasi dalam waktu tertentu yang telah disepakati sebagai akibat dari imbalan yang telah diterima kepada yang hutang. Apabila seseorang yang meninggalkan hutang pada orang lain itu belum dibayar, maka sudah seharusnya hutang tersebut dilunasi dari harta peninggalannya. Sebelum harta tersebut dibagikan kepada ahli waris, ulama mendefinisikan hutang itu ke dalam dua macam, yaitu hutang kepada manusia, dain al-ibad. Yang kedua, hutang kepada Allah, dain Allah. Dalam pelaksanaannya, hutang yang berhubungan dengan manusia dibedakan menjadi dua, yaitu hutang yang berhubungan dengan harta, hutang gadai, dan hutang yang tidak bersangkutan dengan wujud harta atau dain mutlaqah. Peristiwa kematian katanya itu dengan sendirinya menghilangkan kemampuan seseorang dan menghapuskan beban hukum yang dipikulnya. Ahli warisnya tidak lagi berkewajiban melunasi hutangnya. Begitupun sebaliknya, apabila si mayit ini pernah berwasiat agar hutangnya ini kepada Allah dilunasi, wasiatnya itu berlaku sebagai wasiat biasa yang harus tunduk kepada ketentuan maksimal sepertiga dari harta yang ditinggalkannya, dan apabila diberikan kepada orang yang bukan ahli warisnya. Dasar hukum tentang wajibnya didahulukan pelunasan hutang untuk si mayit dijelaskan dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 11 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, ba'di wasiyatin yusi biha audain, yang artinya setelah diambil untuk wasiat yang diwasiatkannya atau sesudah dibayar hutang-hutangnya. Yang ketiga yaitu pelaksanaan wasiat. Wasiat itu sendiri adalah tindakan seseorang menyerahkan hak kebendaannya kepada orang lain. Yang berlakunya apabila yang menyerahkannya itu meninggal dunia, wasiat merupakan tindakan ikhtiariah. Apabila seseorang meninggal dunia semasa hidupnya berwasiat atas sebagian harta atau kekayaan kepada suatu lembaga, badan atau orang lain, wajibnya dilaksanakan sebelum harta peninggalan itu dibagikan kepada ahli warisnya. Apabila al-mawaris itu tidak melakukan wasiat, lalu tindakan apa yang harus dilakukan yang berhubungan dengan harta peninggalannya?
Mayoritas ulama berpendapat bahwa wasiat hukumnya fardu ain, baik kepada orang tua ataupun kerabat yang sudah mendapatkan warisan. Begitu juga dengan mereka yang karena suatu hal tidak menerima bagian. Dengan demikian, realisasi pelaksanaan wasiat karena hukumnya tidak fardu ain didasarkan kepada tindakan orang yang meninggal. Apabila ia berwasiat, harus dilaksanakan wasiatnya. Tetapi apabila tidak berwasiat, tidak perlu dilaksanakan kewajibannya. Pelaksanaan wasiat itu dapat ditegaskan bahwa sebelum harta warisan itu dibagikan, perawatan jenazah, pelunasan hutang-hutang, dan wasiat-wasiatnya harus dilaksanakan. Ini dimaksudkan agar si mayat itu ketika menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak terhalang oleh tanggungan yang tertanggung yang belum ia laksanakan. Terima kasih. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang mengenakan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.